Izin sebelumnya, Bunda Profesor Dr. Hasna Faizah ARMHum, kami dari kelompok 10 akan menyajikan materi tentang menarik kesimpulan dan saran penelitian. Saya, Ria Angelina LS, akan menyajikan materi yang pertama. Langsung saja ke materi yang pertama, yakni kesimpulan penelitian. Kesimpulan merupakan bagian akhir dari sebuah karya tulis ilmiah. Kesimpulan bukan merupakan ringkasan jawaban, melainkan sintesis atau campuran dari semua alternatif jawaban yang telah dibahas dan disajikan dalam bentuk pernyataan ilmiah. Kesimpulan harus disusun berdasarkan fakta-fakta dan hubungan yang logis. Adapun ciri-ciri kesimpulan yang baik dan benar adalah: yang pertama, singkat, jelas, dan relevan dengan topik. Yang kedua, pesan dapat tersampaikan dengan baik. Yang ketiga, berisi intisari dari tulisan. Yang keempat, menggunakan kosakata yang baku. Adapun beberapa langkah dalam penarikan kesimpulan yang baik adalah: yang pertama, membaca ulang karya tulis yang dibuat. Yang kedua, meringkas poin-poin penting dan menemukan ide pokok dalam penelitian. Yang ketiga, menyusun ide pokok dan informasi yang penting. Yang keempat, menyusun kalimat penjelas menjadi kesimpulan paragraf. Dan yang terakhir, menuliskan opini terkait permasalahan dan hasil dalam penelitian. Selanjutnya adalah saran atau rekomendasi penelitian. Dalam dunia penelitian sendiri, saran memiliki definisi sebagai bagian penting yang mengemukakan rekomendasi atau tindakan yang dapat diambil berdasarkan temuan atau analisis yang telah diuraikan dalam karya tulis berisi hasil penelitian. Saran merupakan rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti. Seperti merumuskan kesimpulan, perumusan saran didasarkan pada pembahasan yang dibahas dalam penelitian. Saran bukan menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, tetapi memberi rekomendasi kepada ilmuwan, praktisi, atau penulis selanjutnya. Adapun cara membuat saran penelitian adalah: yang pertama, memperhatikan jumlah kata. Jumlah kata dalam saran pada umumnya adalah 200 kata. Yang kedua, mengungkapkan harapan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang ketiga, menawarkan rekomendasi kepada peneliti berikutnya untuk menyempurnakan hasil penelitian dengan topik yang sama. Dan yang keempat adalah memberikan solusi. Adapun isi saran dalam penelitian, yang pertama adalah berisi harapan peneliti, yang kedua rekomendasi peneliti, dan yang ketiga solusi dari peneliti. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pemahaman dan penerapan metode analisis teks dalam karya sastra dan linguistik. Metode analisis teks dalam studi sastra dan linguistik bertujuan untuk mengungkapkan makna, struktur, serta fungsi bahasa dalam suatu teks. Pada poin yang pertama, dalam kajian sastra. Dalam kajian sastra ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, strukturalisme, yaitu mengkaji unsur-unsur pembentukan tema seperti karakter, alur, dan gaya bahasa. Yang kedua, semiotika. Semiotika ini menganalisis tanpa serta simbol yang digunakan dalam teks beserta maknanya. Yang ketiga, hermeneutika, yaitu penafsiran teks berdasarkan latar belakang, historis, dan budaya. Yang keempat, dekonstruksi, yaitu mengidentifikasi makna tersembunyi serta kontradiksi dalam teks. Pada poin yang kedua, dalam kajian linguistik terbagi menjadi 4. Yang pertama, analisis wacana, yaitu meneliti penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan komunikasi. Yang kedua, analisis korpus, menganalisis pola kebahasaan dengan menggunakan kumpulan data bahasa yang besar. Yang ketiga, analisis pragmatik, mempelajari yang keterkaitan antara bahasa penutur serta konteks penggunaannya. Yang keempat, analisis sintaksis dan morfologi, yaitu mengkaji struktur kalimat serta proses pembentukan kata. Analisis data bahasa dan teks sastra agar diperoleh kesimpulan yang valid didukung bukti yang relevan. Analisis data adalah proses sistematis untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan mengolah data agar dapat diambil kesimpulan yang berharga. Adapun tahap analisis data yaitu menentukan kebutuhan data termasuk jenis data yang akan dianalisis, 2. Mengumpulkan data, 3. Membersihkan data, 4. Menganalisis data, 5. Menafsirkan hasil analisis,
6. Visualisasi data. 7. Menyusun kesimpulan. Berdasarkan tahap tersebut, menganalisis data bahasa dan teks sastra bertujuan untuk memperoleh kesimpulan yang valid dengan dukungan bukti yang relevan. Bukti yang relevan merujuk pada data atau informasi yang mendukung kesimpulan secara valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks penelitian linguistik dan sastra, analisis dilakukan dengan metode yang sistematis, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, guna memastikan objektivitas hasil penelitian. Selanjutnya, cara menyusun saran berdasarkan temuan analisis dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dan implikasinya bagi pengajaran bahasa Indonesia. Menyusun saran berdasarkan temuan analisis dalam konteks pengajaran bahasa Indonesia memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan faktor sosial dan budaya. Yang pertama yaitu ada menyusun temuan analisis. Yang kedua yaitu mengaitkan dengan konteks sosial dan budaya. Yang ketiga yaitu merumuskan saran yang kontekstual dan realistis. Dan yang keempat yaitu mempertimbangkan implikasi bagi pengajaran, misalnya di kurikulum. Apakah saran tersebut dapat diterapkan dalam kurikulum yang berlaku? Jika tidak, bagaimana cara mengadaptasinya? Dan yang kedua itu metode pengajaran. Nah, di sini apakah guru perlu mengubah strategi pelajaran mereka? Jika iya, bagaimana cara yang paling efektif? Dan yang ketiga yaitu evaluasi. Di sini bagaimana keberhasilan saran ini dapat diukur dalam jangka pendek dan panjang. Selanjutnya, implikasi temuan analisis dalam pengajaran bahasa Indonesia dapat berdampak pada berbagai aspek. Yang pertama yaitu kurikulum, yang kedua metode pengajaran, dan yang ketiga evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu implikasi terhadap kurikulum dibagi menjadi 3. Ada kontekstualisasi materi, yang kedua integrasi bahasa daerah, dan yang terakhir yaitu fokus pada literasi digital. Dan ada implikasi terhadap metode pengajaran yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pendekatan komunikatif, yang kedua strategi berbasis budaya, dan yang terakhir yaitu pembelajaran kolaboratif. Selanjutnya implikasi terhadap evaluasi dan penilaian yang dibagi menjadi 3. Yang pertama penyesuaian bentuk evaluasi, yang kedua yaitu penggunaan asesmen alternatif, dan yang ketiga yaitu penilaian berbasis perkembangan, dan yang terakhir implikasi terhadap peran guru yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sebagai fasilitator, yang kedua yaitu peningkatan kompetensi pedagogi, dan yang terakhir yaitu penguatan pendidikan karakter.